Melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Topik kita sudah ada dua topik yang paling penting yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang barang dan jasa yang akan diproduksi, kemudian lembaga usaha atau badan usaha yang akan didirikan. Bapak minta jangan dimatikan kameranya. Bapak lagi bicara sudah pada menghilang begitu satu-satu ya. Kemudian aspek yang paling penting dalam studi kelayakan bisnis yang pertama adalah ketika ingin mendirikan badan usaha, maka aspek hukum itu sudah sangat penting ya. Bapak rasa sudah kita bahas sekali. Kemudian berbagai pendekatan undang-undang terhadap badan usaha yang dibenarkan untuk didirikan di negara kita ini sudah dibahas dengan tugas yang sudah diberikan. Jadi Bapak rasa semua sudah cukup paham bagaimana pentingnya sebenarnya badan usaha yang akan didirikan itu, kemudian mendirikannya dengan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku di mana perusahaan akan kita dirikan. Jadi nanti ketika ingin mendirikan perusahaan di luar negeri juga harus mengikuti bagaimana undang-undang berlaku yang di setiap negara itu. Jadi kalau pengusaha itu harus diperhatikan, karena bagaimanapun nanti kita akan berurusan dengan hukum, akan mengganggu perusahaan apabila tidak diselesaikan permasalahan hukumnya terlebih dahulu. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang pasar ya, karena pasar ini sangat penting bagi orang yang ingin melaksanakan bisnis. Dahulunya orang kalau ingin masuk ke dalam pasar setelah dia mendirikan perusahaannya dan semua badan usahanya, biasanya dia akan memproduksi terlebih dahulu barang dan jasa yang diproduksinya itu. Sesudah diproduksi barang dan jasa tersebut ya, maka perusahaan akan berusaha memasarkan barang itu di mana ada konsumen. Itu yang pola lama yang terjadi. Akibatnya seperti apa yang terjadi? Ternyata banyak perusahaan akhirnya gagal, mengalami kerugian, bahkan mengalami kebangkrutan ketika dia sudah memproduksi barang dan jasanya. Kenapa? Karena memang perusahaan itu tidak terlebih dahulu melihat pasar di mana konsumen yang membutuhkan produk dan jasa yang diproduksinya. Itu pola yang sudah lama ya. Kemudian ada pola pemasaran yang baru ya, karena persaingan semakin ketat di antara para pengusaha. Kemudian strategi itu berubah. Jadi orang sekarang tidak terlebih dahulu memproduksi barang dan jasa, tetapi orang akan memasarkan terlebih dahulu ya, mencari pasarnya dulu terlebih dahulu, baru memproduksi barang dan jasa. Jadi berbeda dengan pola yang lama. Kalau pola yang lama itu barang dan jasanya dulu diproduksinya, kemudian baru dijualnya ke pasar. Dia berusaha menjual segala barang dan jasa yang diproduksinya itu ya. Nah, ini akhirnya mengalami kesusahan ketika memasarkan barang dan jasa. Bahkan banyak barang dan jasa itu ternyata tidak diterima atau tidak ada permintaannya di pasar, yang akhirnya perusahaan yang memproduksi terlebih dahulu mengalami kerugian. Oleh sebab itu belakangan ini, maka bagi pengusaha sebelum memproduksi barang dan jasa secara massal, maka dia harus mengetahui pasarnya dulu. Dia harus mengetahui permintaan terhadap barang itu dulu. Dia harus tahu konsumennya dulu. Atau seorang pengusaha nanti akan terlebih dahulu menentukan market share ya, menentukan market share atau pasar yang akan diambilnya. Atau dia harus melihat dulu pasar barang dan jasa yang dijual itu secara keseluruhan ya, dilihatnya dulu pasarnya secara keseluruhan. Kemudian setelah mengetahui bagaimana permintaan pasar secara total terhadap barang dan jasa itu, maka dia akan menentukan. Yang pertama, biasanya dia akan menentukan segmentasi pasar dia ya. Dia akan membagi pasar itu kira-kira pasar yang mana yang akan dimasukinya.
Kan banyak ini pasar ya. Misalnya kalau ada pasar itu kita lihat dari sudut stratifikasi sosialnya, nanti akan ada pasar itu untuk kelas berkemampuan tinggi ya, atau kelas elit kita bilang, atau berpenghasilan menengah ke atas. Jadi kita boleh menentukan pasar kita itu adalah untuk konsumen ya, di mana mereka memiliki kemampuan yang tinggi dan memiliki penghasilan yang besar. Boleh dipilih. Kemudian nanti bisa juga orang membuat segmentasi pasar itu, dia ingin memasarkan produknya atau tujuan dia market share-nya adalah orang yang memiliki penghasilan menengah, begitu. Nah, kemudian ada juga orang memang khusus membuat produknya itu supaya bisa dibeli oleh orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Ada yang seperti itu. Itu maksudnya melakukan stratifikasi masyarakat, menentukan market share ataupun segmentasi pasar berdasarkan kemampuan konsumen itu. Nah, ada juga orang ingin memproduksi barang jasa, menentukan segmentasi pasarnya itu misalnya khusus kepada pendekatan wilayah, misalnya begitu ya. Ada orang menentukan saya ingin memasarkan produk saya, kalau Indonesia misalnya dia ingin menargetkan khusus untuk Indonesia Timur saja, atau misalnya kalau dia melihat pasar yang lebih kuat, dia ingin masuk kepada untuk Indonesia Tengah, bagian tengah, atau dia misalnya memasuki pasar untuk Indonesia bagian barat. Jadi banyak segmentasi pasar bisa dilakukan. Lain lagi misalnya kalau seseorang ingin ingin dia ingin mengambil pasar itu dari sudut ideologi misalnya. Jadi dia memproduksi barangnya itu dikhususkan misalnya untuk agama tertentu, hanya untuk Muslim saja, atau khusus untuk Kristen saja, atau khusus untuk orang Buddha aja, begitu dia. Bisa, karena memang kemungkinan produknya itu hanya dibutuhkan oleh orang golongan tertentu. Misalnya kalau memproduksi baju jilbab misalnya, kan tidak mungkin pasarnya itu malah target dia itu misalnya orang-orang Kristen, kan nggak mungkin seperti itu ya, karena jilbab itu hanya beberapa orang lah misalnya di Kristen itu yang berjilbab, misalnya hanya para suster ya. Kalau dia mau mendesain bagaimana kerudung bagi suster, maka tentunya porsinya berbeda. Sama halnya dengan kemarin para Menteri Pertanian Rusia dulu ya, sebelum ada perang Rusia Ukraina itu, Menteri Pertanian merekomendasikan supaya pemerintah Rusia menjual barangnya itu, produk mereka itu, sejenisnya itu yang kemarin itu adalah sejenis hewan ya, yang tidak dibeli orang di Indonesia misalnya secara keseluruhan. Yang mau mereka ekspor ke Indonesia itu hewannya babi waktu itu. Makanya siapa tidak setuju presiden Rusia itu, karena dia menyebutkan bahwa di Indonesia itu mayoritasnya Muslim, tidak mungkin Rusia mendapatkan permintaan yang banyak dari Indonesia. Jadi kan itu kesalahan memilih market share sebenarnya itu. Jadi kalau kita sebagai pengusaha harus bisa menentukan yang pertama permintaan pasar secara total, kemudian kita harus mengetahui market share ya, market share yang akan kita tuju ya, di mana pasar kita yang akan kita tuju. Kemudian kita harus mengetahui market share dari pesaing kita juga ya, supaya kita mengambil posisinya seperti apa. Kalau misalnya pesaing kita sudah menguasai, coba lihat misalnya kalau kita ingin bersaing di daerah Indonesia bagian tengah itu sangat berat ya kemungkinan, atau khusus pulau misalnya, kalau kita ingin bersaing di Pulau Jawa misalnya, itu sangat berat ya kalau kita tentukan misalnya Pulau Jawa sebagai market share yang akan kita tuju. Kenapa? Kita harus lihat di sana persaingannya sudah cukup cukup berat ya, kompetisi sangat kompetitif di Jawa itu. Berbagai hal ada di sana, dan pemula yang memproduksi barang dan jasa juga sudah banyak. Maka kalau kita masuk ke situ mungkin sebagai pemula agak susah ya kita lakukan. Maka kita memilih kalau misalnya mungkin lebih bagus kita bisa bersaing di Kalimantan, bisa bersaing di Sulawesi, karena bisa saja perusahaan besar yang sudah menentukan pasarnya di Jawa ternyata dia tidak begitu kuat
di pasarnya di Sulawesi atau di Pakatan kepada Raja Prayoga ya, tentang pengertian pasar dan pemasaran, apa yang sudah didapatkan dari pencarian referensi tadi. Dipersilakan Raja Prayoga. Pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat orang berjual beli. Sesuai Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, dan lainnya. Menurut Henry Ma'ruf dalam bukunya tahun 2005, pasar memiliki dua pengertian, yaitu pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan pasar dalam arti interaksi, permintaan dan penawaran sebagai tempat terjadinya jual beli. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Menurut Kotler dalam Karisma tahun 2016, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain, Pak. Oke, itu ada yang apa? Ada yang mau kita bahas? Siapa yang ingin memberikan pertanyaan terhadap itu yang disampaikan oleh Raja Prayoga? Afifah Naibaho, mana Afifah Naibaho ini? Orangnya nggak nampak nih. Bagaimana menurutmu definisi pasar dan pemasaran yang disampaikan oleh si Raja Prayoga tadi? Cocok nggak? Sesuai nggak dengan kondisi model model pasar sekarang ini? Masih sesuai nggak definisi yang disampaikan itu? Atau ada yang perlu lebih kita pahami lagi lebih luas tentang definisi pasar sesuai dengan kondisi saat ini? Halo, ada Intan? Disampaikan aja apa yang ada di kepala itu, nggak apa-apa, dikeluarkan aja gitu ya, dituangkan aja. Kan ini masih kita online nih ya. Apa yang kamu tahu, apa kira-kira yang kamu rasakan tentang pasar dan pemasaran gitu, kan bisa kita rasakan sehari-hari. Orang memasarkan kepada kita barang, oh rupanya pemasaran itu seperti ini begitu. Apa yang kita pahami pasar dan pemasaran kan bisa dijelaskan di kelas kita ini. Masing-masing orang aja kan pasti berbeda apa yang dirasakannya. Pastilah kita ini sudah pernah, paling tidak kita menjadi objek pemasaran, itu sudah pasti. Dan kita pernah semua berinteraksi dalam pasar, pernah melakukan sesuatu di dalam pasar, semuanya sudah pasti. Kalau memasarkan mungkin belum tentu ya, hanya orang yang sudah mulai memproduksi barang dan jasa, atau dia sudah melakoni sebagai seorang pedagang atau pengusaha, baru dia sudah terlibat untuk memasarkan produknya. Tapi kalau ketika kita menjadi sebagai objek pemasaran, atau kita sudah pernah ke pasar, rata-rata kan kita sudah pernah begitu ya, kita semua ini. Ya, apa yang kita rasakan kan harus tahu kita selaku seorang calon sarjana ekonomi ya, apalagi nanti yang mengambil konsentrasinya orang pemasaran. Kalau nggak bisa jelaskan pasar dan pemasaran, bagaimana? Nggak ada yang mau ditanya gitu ya. Ada yang menambahi atau
lebih memperjelas atau menyangkal apa yang disampaikan oleh Raja Prayoga tadi? Ini kelas reguler 1 agak lain nampaknya ini ya. Lebih hebat lagi di reguler 3 di klaster 3 daripada klaster 1 ini untuk berdiskusi ya. Tidak tidak cair dia ya, tidak mau menyampaikan sesuatu gitu kalau nggak dipaksa gitu ya. Dibedakan gini ya, kenapa kita harus cair berbicara, harus bisa menyampaikan apapun yang di dalam kepala kita itu, kan tidak harus benar atau tidak harus benar 100% apa yang kita sampaikan terhadap orang. Jangan sampai kita malu atau kita berprasangka buruk terhadap diri kita. Banyak orang berprasangka buruk terhadap dirinya. Misalnya begini, kalau saya sampaikan ini malu saya. Yang mau saya sampaikan ini kayaknya pengetahuan orang yang bodoh gitu ya. Yang saya sampaikan ini sangat rendah sekali kualitasnya gitu. Jangan seperti itu. Nggak boleh kita berprasangka buruk terhadap diri kita, apalagi kita berprasangka buruk terhadap orang. Misalnya gini, kalau saya sampaikan ini nanti dibilang si Inka saya ini kok bodoh kali gitu ya kan. Kalau saya sampaikan ini nanti dibilang si Nadia, dia ini kok gitu ya, nggak ada wawasannya gitu. Kita nggak seperti itu ya. Harus tetap kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan, supaya kita bisa mendeskripsikan sesuatu. Ini kan asal ditanya dikasih kesempatan diam kan capek juga Bapak mengelola kelas nih kalau begitu ya kan. Makanya coba batok kepala kita itu keras ya, tetapi otak kita itu kan lembut ya kan. Supaya selalu lentur kita menyampaikan itu makanya dikasih otak kita itu lembut di dalam otak kita itu. Artinya itu memberikan kita bisa menangkap sesuatu dan kita bisa menyampaikannya. Kalau sekeras batok kepala kita dibikin otak kita itu udah nggak bisa berpikir lagi itu. Ya kan, makanya dibikin itu sebuah benda yang lembut. Apa susahnya, sampaikan aja gitu ya. Disampaikan. Pak, saya Pak. Ya, silakan Bibi. Menurut saya itu pemasaran adalah suatu proses sosial antara individu maupun kelompok. Dia mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang mereka inginkan gitu Pak. Yang diinginkannya misalkan dia pengen kebutuhan dia untuk sehari-hari gitu Pak. Ya misalkan di pasar tuh kita beli cabai untuk masak, dan di situ ada ya penawaran Pak, itu yang disebut namanya pemasaran antara konsumen dan pembeli. Ya. Itu sih Pak. Ya, coba di apa yang disampaikan Raja tadi itu ada dua ya. Kalau disebut pasar itu, kalau menurut baik dari bahasa Indonesia ataupun dari beberapa ahli yang disampaikan itu, bahwa pasar itu ada dua, dilihat dari tempat, kemudian adanya transaksi ataupun interaksi dari orang, barulah disebut itu sebuah pasar begitu ya. Kan itu dia, ada tempatnya, kemudian ada orang-orang bertransaksi. Kalau dulu pasar itu kan memang orang harus bertemu di suatu tempat, berjanji, orang akan melakukan transaksi di mana mereka berjanji melakukan jual beli, itu transaksi namanya itu. Misalnya di pajak-pajak tradisional tadi diberikan contohnya di mall gitu ya. Tapi sekarang pasar itu ya, definisi pasar itu bukan itu saja lagi Raja. Kenapa? Orang sekarang bertransaksi terhadap pasar itu tidak ada tempatnya ya, tidak ada tempatnya. Masih termasuk pasar nggak misalnya seperti itu? Coba kita sekarang orang transaksikan di Facebook orang itu ya. Jadi apa saja bisa menjadi pasar saat ini. Tidak hanya seperti mall yang disampaikan tadi, tidak hanya toko yang disampaikan, tidak hanya restoran, tidak hanya pasar tradisional dan sebagainya itu. Iya Pak.
Setiap ada transaksi melalui media apapun, asalkan terjadi transaksi, ada permintaan, ada penawaran, itu sudah sasaran tadi ya. Silakan Denny. Pak Juli Pak, bukan saya. Pak Julia Pak, posisi pasar Pak, jelasin Pak. Julia, silakan Julia. Jadi setelah dilakukan segmentasi pasar, maka selanjutnya itu adalah posisi pasar. Di sini pengertian posisi pasar itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan posisi produk tersebut. Jadi kata lainnya di sini tuh perusahaan mengambil tindakan untuk menciptakan kesan tertentu pada ingatan atau benak konsumen, atau bisa kita bilang citra atau brand image. Misalnya contohnya itu seperti Lifebuoy yang mengklaim bahwa dia adalah sabun kesehatan, maka di situ perusahaan Lifebuoy berusaha meyakinkan pada masyarakat bahwa Lifebuoy ini adalah sabun kesehatan yang terus berkonsisten terhadap komitmen yang mereka bangun. Jadi kata lainnya itu posisi pasar itu adalah janji yang dibuat oleh suatu perusahaan yang dibuat untuk pelanggannya yang harus ditekan. Oke, selanjutnya Don ya. Tentang pasar sasaran. Ini agak berkaitan dengan yang disampaikan oleh Julia. Oke, baiklah, saya akan memberikan tentang pasar sasaran. Ya, pasar sasaran yaitu sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan, ya, kebutuhan atau keinginan. Tentu yang mungkin mau dan mampu untuk bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, juga kita perlu tahu cara memilih pasar sasaran. Yang pertama, mengetahui kebutuhan yang kita itu. Dua, memahami kebutuhan konsumen. Tiga, menganalisis target pasaran. Empat, menentukan strategi pemasaran. Dan evaluasi kebutuhan. Itu aja Pak. Selanjutnya Habibi ya, strategi bauran pemasaran. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah bisnis untuk membangun dan memasarkan produk atau layanan kepada pelanggannya. Strategi ini membantu memastikan bahwa Anda dapat menawarkan produk yang tepat kepada pelanggan Anda pada waktu dan tempat yang tepat dengan harga yang tepat. Dan di sini bauran pemasaran itu mempunyai marketing 4 Pak, dan di-upgrade menjadi 7P, yaitu ada price, place, promotion, dan people, process, dan physical evidence. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Produk itu adalah suatu barang, contohnya seperti tas, sepatu, baju, dan atau layanan atau jasa seperti hotel, penerbangan yang ditawarkan sebagai solusi untuk mempertimbangkan siklus hidupnya dan merencanakan berbagai tantangan yang mungkin akan muncul selama tahapan 4P. Dan di sini price itu adalah harga barangnya Pak. Dan di sini place adalah di mana tempat Anda memasarkan produk. Jadi itu tempatnya kayak seperti yang Bapak bilang tadi, kita bisa memasarkan barang kita melalui misalkan dari WA atau Facebook gitu. Itulah yang dinamakan place. Dan promotion adalah elemen ini mengacu pada metode bisnis untuk mendapatkan perhatian pelanggan untuk produk bisnis Anda, termasuk promosi penjualan. Jadi dia promosi gitu Pak, barang yang mau dijual dia itu promosi, itu yang dinamakan promotion. Dan di sini ada yang namanya people. People ini mengacu pada orang-orang, baik pelanggan ataupun karyawan gitu Pak, yang terkait langsung dengan produk atau layanannya. Dan yang keenam itu ada proses itu menurut pribadi saya nih ya, proses itu kayak misalkan kita membuat tas gitu Pak, kan membutuhkan proses gitu, proses pembuatan barang itu menurut saya proses. Dan ketujuh itu ada physical evidence. Physical evidence itu apa sih? Physical evidence itu mengacu pada apa yang kita lihat gitu, bentuk barang apa. Dan di sini ada juga manfaat bauran pemasaran. Manfaat
Program pemasaran adalah membantu memahami apa yang dapat ditawarkan dari produk atau layanan bisnis yang kita buat gitu Pak, dan membantu merencanakan penawaran produk dengan sukses, atau membantu bisnis dalam memanfaatkan kekuatan mereka dan menghindari adanya biaya yang tidak perlu gitu Pak. Jadi cuma itu aja yang saya tahu Pak dari referensi. Iya, sebenarnya sudah cukup memadai ya apa yang disampaikan oleh Habibie Arif. Jadi paling tidak ketika Anda menjadi seorang pebisnis, aspek pemasaran ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk Anda pahami. Kemudian nanti barang dan jasa yang akan Anda produksi itu akan bisa diterima oleh pasar. Yang pertama, kita ulang kembali, yang harus dipahami itu adalah pemahaman kita terhadap pasar, sehingga kita bisa memilih pasar mana yang akan kita pilih sebagai tempat kita untuk menjual ya barang dan jasa yang kita miliki itu. Kemudian yang harus dipahami adalah bagaimana memasarkannya. Pemasaran itu apa gitu, harus tahu kita. Tadi sudah cukup jelas Bapak sampaikan, juga Raja Prayoga sudah menjelaskan juga bagaimana pemasaran itu. Misalnya bahwa ada pergeseran pemahaman tentang pemasaran itu adalah bagaimana menciptakan image terhadap barang akan kita jual sesuai dengan kebutuhan, atau menyampaikan langsung kepada konsumen yang membutuhkan terhadap barang dan jasa. Kebutuhan mereka terhadap barang itu apa sesungguhnya yang mau kita penuhi. Kemudian ada segmentasi pasar ya, kita menentukan memilah ya beberapa pasar itu ke dalam beberapa pilihan-pilihan yang akan kita tuju. Kemudian kita menentukan pasar sasaran kita ya, sasaran kita kira-kira yang mana yang paling mungkin kita berpotensi untuk bisa berkompetisi atau menguasai market share yang kita tentukan. Selanjutnya ketika di pasar kita harus tahu juga posisi kita dalam pasar itu sebagai apa. Yang pertama Julia, yang paling penting adalah kita harus tahu apakah kita sebagai pendahulu di pasar atau tidak. Berbeda ya pendahulu dengan pengikut ya. Kalau disebutkan misalnya orang pendahulu, maka image masyarakat itu akan kuat terhadap produk kita itu. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita pun pengikut tidak bisa berkompetisi dengan orang yang pendahulu. Misalnya coba lihat dulu sejenis kereta Matic ya. Dulu paling dikenal orang kereta Matic itu kan Mio ya. Semua orang bilang Mio. Kalau asal kereta Matic orang bilang Mio ya, gitu ya. Tapi sekarang orang tidak menyebutkan Mio lagi karena sudah ada misalnya sudah ada Beat. Orang sudah pandai membilangkan Beat. Orang sudah pandai membilangkan kereta apa lagi yang lagi tren sekarang yang Matic. Ada juga NMAX gitu ya. Kemudian ada PCX misalnya gitu. Jadi kalau dulu asalkan Matic orang pasti bilang Mio gitu ya, Mio karena memang itu produk yang pertama. Jadi harus tahu posisi kita sebagai pendahulu atau kita sebagai pengikut, follower di dalam pasar. Maka kita harus menyesuaikan itu. Nanti akan ada strategi-strategi lain tentang itu. Kemudian marketing mix ya. Marketing mix harus menjadi bahan perhatian kita, melakukan studi kelayakan bisnis apakah kita sudah tepat ya merencanakan strategi marketing mix. Yang pertama, produk kita itu ya harus kita lihat memiliki kualifikasi yang benar-benar spesifik, yang betul-betul berbeda dengan produk yang lain. Macam tadi, kalau sesama kue lapis, bagaimana kue lapis kita itu memiliki beda yang memang tidak dimiliki oleh penjual kue lapis pada umumnya, misalnya begitu, sehingga orang betul-betul mengenalinya itu dari sudut rasa, fitur atau bau terhadap produk kita itu bagaimana ya. Kemudian ada juga tempat ya, tempatnya itu kita memproduksinya di mana, kemudian pasarnya di mana, kan banyak pertimbangan. Antara tempat itu membutuhkan misalnya transportasi, mengantarnya kemana mau dijual gitu. Kemudian ada harga, kemudian ada juga promosi yang akan kita lakukan. Promosinya apa yang akan kita pilih. Barangkali itu sekedar nanti Anda bisa semuanya akan memperdalam ini aspek pemasaran ini. Ada juga khusus mata kuliah yang membahas tentang pemasaran ini. Nanti di sana akan lebih dipahami ya, lebih diperdalam. Kalau di sini kan kita sekilas saja membahas tentang pemasaran itu. Lebih dalam nanti ada khusus mata kuliah yang membicarakan ini ya. Bapak pikir kalau ini sudah semester 6 sudah masuk itu pengantar pemasaran. Nanti akan ada lagi
yang lebih dalam lagi misalnya salesman gitu ya, ada mata kuliah salesman sekarang. Nanti itu bagaimana seorang sales bisa menyampaikan pesan produk terhadap para konsumen itu. Nah, tapi kalau di studi kelayakan bisnis ini banyak